Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua yang sejatinya ini jalan menuju surganya Allah ya. Apa sih yang menghalangi anak-anak dalam baktinya pada orang tua? Ini yang harus kita gali supaya kita mengetahui mengapa anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Pasti ada sebab, dan sebab itu pasti sudah dijelaskan secara detail di dalam Islam ya. Jadi kita harus tahu apa yang menyebabkan mereka gagal berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya berbaktinya anak pada orang tua bukan kita yang butuh, tapi kita yang tahu kebaikan urusan dunia mereka, kebaikan urusan akhirat mereka. Dan itu tergantung pada baktinya mereka pada orang tua. Dan itu harus senantiasa kita tanamkan pada mereka. Perjalanan kesolehan itu tidak pernah sempurna sampai kesolehan itu berbanding lurus dengan baktinya mereka pada orang tua. Jadi kalau kita jadi orang tua ya tentunya kita harus paham ya, sehingga mampu mendiagnosa ya jangan-jangan kita penyebab dan pencetusnya anak itu enggak berbakti. Jadi kita sebagai orang tua jangan mengkambing hitamkan mereka ya ketika mereka tidak berbakti. Kita sebagai orang tua harus evaluasi. Kalau mereka tidak mendapatkan orang tua sebagai figur yang qurrata a'yun antara suami istri itu di depan mereka, ya mereka biasanya rata-rata memang enggak berbakti. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Ketika kita menjadi orang tua lalu gagal memberikan figur kedamaian, maka setiap halilintar yang dilihat di depan matanya, maka anak itu merasa nggak nyaman. Jadi setiap pulang orang tuanya itu marah-marah, teriak-teriak, sering adu mulut, debat. Ini kan menjadikan anak itu nggak betah. Makanya kalau ada anak ya suka nongkrong-nongkrong di kafe sampai jam 1 malam baru pulang, kumpul dengan teman gengnya, ya bukan karena fitrahnya anak itu rusak, enggak Bu. Jadi anak itu fitrahnya memang di rumah. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang enggak nyaman, pasti ada anggota keluarga yang melakukan kemaksiatan. Kalau di keluarga Bunda ya, kalau ada masalah itu musyawarah. Saya dan Pak suami ya saling menjaga, tidak menjatuhkan. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang melakukan kesalahan ya dinasehati secara baik-baik, ya lembut, nggak usah teriak-teriak. Ya ini saya pernah ditanya ya oleh seorang ibu, karena salah satu putranya itu ada yang nggak betah di rumah ya, suka nongkrong sampai jam 1 malam baru pulang. Ya bilangnya begitu. Ini Bunda rahasianya apa? Putranya kok kelima-limanya itu betah di rumah. Ya saya jawab sebagai orang tua itu memang harus memberi contoh yang baik. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan mengkambing hitamkan anak. Jadi jangan mengkambing hitamkan mereka ketika mereka tidak berbakti. Harusnya itu harus evaluasi ya. Sebagai orang tua harus evaluasi. Mengapa anakku ini kok nggak berbakti? Nah itu yang harus dicari sebabnya itu apa. Jadi pokoknya jangan gampang menyalahkan tapi harus evaluasi. Ketika mereka tidak mendapatkan orang tuanya sebagai figur yang qurrata a'yun antara suami istri itu di depan anak, ketika kita menjadi orang tua lalu gagal memberikan figur kedamaian, maka setiap halilintar yang dilihatnya, jadi setiap anak itu pulang rumah ya melihat orang tuanya itu suka berantem, adu mulut,
teriak-teriak. Nah ini kan menjadikan anak itu nggak betah. Makanya kalau ada anak yang suka nongkrong-nongkrong di kafe ya, kumpul dengan teman gengnya, itu bukan karena fitrah anak itu rusak. Enggak, Bu. Tapi karena fitrahnya anak itu memang di rumah. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang nggak nyaman tinggal di rumah, pasti ada anggota keluarga yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau si suami itu sering menjatuhkan istri atau si istri sering menjatuhkan suami, menjadikan anak itu nggak betah. Jadi kalau memang istri itu melakukan kesalahan, jangan dinasehati di depan anak. Jadi kalau menasehati di depan anak itu bukan memberikan nasihat, tapi itu menjatuhkan namanya. Jadi kalau istri melakukan kesalahan, cukup diberi kode dengan menggelengkan kepala. Kalau masih belum paham, didekati, dipegang kepalanya. Jangan lakukan lagi ya yang seperti itu salah. Sudah cukup, jangan ada tambahan lain. Cukup dipegang kepala, jangan lakukan lagi ya. Jadi kalau ada tambahan yang macam-macam, menjelek-jelekan, ini kan jadinya nggak mau menerima ya, malah berantem. Yang saya amati selama ini ya memang seperti itu. Jadi suami yang suka menjatuhkan istri, makanya istrinya nggak betah tinggal di rumah ya, sering pergi keluar kota ya karena suaminya itu memang suka menjatuhkan. Jadi kalau istri salah, ibumu itu memang pekerjaannya gitu. Atau seperti ini, bapakmu itu kebiasaan, memang gitu. Ya kalau diganti dengan kata-kata yang lembut, misalnya di depan anak, anak melakukan sesuatu nggak bisa, ya nggak usah gitu aja nggak bisa ya. Kalau seperti ini kan namanya menjatuhkan ya. Coba kalau nggak bisa, ini saya bantu, terus ditunjukkan. Akhirnya kan anak itu jadi merasa nggak tersinggung, malah mengucapkan terima kasih biasa. Makasih ya Bu. Ya. Tapi kalau gitu aja nggak bisa ya, ini anak kan jadi jengkel ya. Ya, anak yang sering jengkel ini ya bisa bahaya Bu, lama-lama akan mendapatkan penyakit. Kalau sudah jengkel dengan orang tua dan itu bertahun-tahun ya bisa menyebabkan kanker, itu bisa. Itu kan awal mulanya dari kata-kata orang tuanya yang sering kasar, tapi anak itu nggak mau melawan, ya di depan memang nggak melawan, tapi hatinya tuh marah dan ada kebencian. Jadi kalau itu terus-menerus nempel ya suatu saat akan muncul kanker. Makanya keluarga-keluarga yang anaknya kanker, suaminya stroke, istrinya jantungnya bengkak ya karena memang masing-masing anggota keluarga itu nggak saling menjaga ya, kata-katanya kasar, suka menjatuhkan, nggak mau saling tolong menolong, tidak memberi semangat. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang nggak bisa ya menyelesaikan pekerjaan, itu bukannya ditolong malah gitu aja nggak bisa. Nah orang yang model seperti ini makanya jangan harap keluarganya itu bisa sakinah mawaddah warahmah, jangan diharap keluarganya itu sehat. Makanya rata-rata yang keluarga-keluarga yang memang sering berantem, suka menjatuhkan ya biasanya ya sakit-sakitan, ya suaminya kena stroke, terus istrinya kena diabetes, ya macam-macam. Ya kalau ada orang yang sehat-sehat satu keluarga ya, jangan menganggap Allah itu dolim. Itu kok enak ya satu keluarga tuh sehat-sehat semua. Terus yang sebelahnya kok sakit-sakit. Kesannya seperti Allah itu dolim. Itu ya bukan karena Allah itu dolim. Memang sudah dijelaskan. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa sakit itu akibat dari buah tanganmu. Kamu sehat akibat dari buah tanganmu. Kan gitu. Jadi rahasianya kalau pingin anggota keluarga kita ini sehat, jaga lisan. Jangan omongannya itu menyakitkan ya. Terus jangan suka menjatuhkan harga diri. Kita harus memberi semangat. Ya insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.